Halo guys, sebelum Mimin lanjut ke cerita, gimana kabar kalian semua? Siapkan posisi rebahan dan cemilan, ketatkan celana dalam, pakai sabuk pengaman, seruput kopi, dan cekicrot. Oke, di video kali ini mari kita lanjut review drama Big Mouth episode 8. Terlihat seseorang yang berjalan ke altar untuk mengambil kartu tarot. Di sini Chang Ho akan menemui seseorang yang terduga adalah Big Mouth. Terlihat Chang Ho menemui Big Mouth. Ini dia orangnya. Chang Ho menanyakan siapa dia sebenarnya, dan akhirnya Pokemon Chang Ho pun meluncur, dan tidak terduga di balik topeng yang dipakainya ternyata wajah dari Big Mouth tersebut adalah dirinya sendiri. Akhirnya Chang Ho terbangun dari mimpinya dan tak berdaya diikat dan posisi berada di dalam RSC seperti pada cuplikan episode sebelumnya. Beberapa menit kemudian datanglah Suster Pak Miyong, asisten dari ibu wali kota bersama dengan cecunguk gorila di belakangnya. Pada akhirnya Chang Ho akan dibius dan tak sadarkan diri dan dibuat tersiksa dan tak diberi makan meski makanan ada di depannya karena atas perintah dari Gong Ji Hoon untuk membuatnya tersiksa dan kelelahan, sehingga si Gong Ji Hoon bisa melakukan aksinya untuk memberikan serum kejujuran atas anjuran Choksa Choi Jong. Hasil dari serum kejujuran membuatnya kesakitan dan tak sadarkan diri, yang membuatnya berhalusinasi tentang tikus. Lalu Chang Ho pun larut dalam mimpinya, pada akhirnya tersadar setelah Gong Ji Hoon menyiramnya air. Lalu sesi tanya jawab pun terjadi. Pengakuan Chang Ho bahwa dirinya bukanlah Big Mouth. Maka si Gong Ji Hoon pun dibuatnya kesal karena menganggap bahwa Chang Ho pun mempunyai kekuatan mental yang sangat kuat. Maka si Gong Ji Hoon akan berencana membunuh Chang Ho dengan menambah dosis serum. Sebelum serum tersebut disuntik, maka Chang Ho pun mengaku bahwa uang yang disembunyikan berada di Gunung Kudal di titik penambah lokasi A2. Setelah lokasi diketahui oleh Gong Ji Hoon, maka malam harinya pun Gong Ji Hoon dan komplotannya beraksi untuk menggali pada titik yang disebut oleh Chang Ho. Sempat mereka berputus asa. Selang beberapa saat kemudian mereka menemukan sesuatu, yaitu kotak peti yang ternyata berisikan satu emas batangan. Ternyata hasil statement Chang Ho terbukti bahwa ia menyimpannya di sana. Ketegangan tidak berhenti begitu saja. Terlihat seseorang sedang membuka box truk. Di situ terlihat bahwa uang yang telah dicuri oleh Big Mouth berada di brankas yang aman. Dengan asas duga praduga bahwa kemungkinan orang tersebut adalah Big Mouth sesungguhnya. Kembali ke titik, Chang Ho disekap oleh komplotan Gong Ji Hoon. Kembalinya si Gong Ji Hoon pada titik harta yang telah digali, ia menemui si Chang Ho untuk menanyakan tentang keberadaan semua uangnya yang telah dicurinya. Tidak diduga, Chang Ho pun dibuatnya melongo atas statement yang telah mengatakan posisi uangnya, bahwa statement tersebut adalah kebohongan semata. Maka si Chang Ho pun memberikan isyarat kepada Gong Ji Hoon untuk membelikannya sushi. Dengan alasan untuk mengelur waktu, Chang Ho percaya bahwa Big Mouth akan membantunya keluar dari posisinya disekap sekarang. Beralih ke Jang Hae-jin yang terlihat diam berdiri untuk mengenang sesuatu dan membawa kalung yang diduga berisi makalah Profesor Seo Jae-yong. Beberapa saat kemudian, Ye-jin akan melempar kalung tersebut, sesaat langsung dihentikan oleh Pak Wali Kota dan merebutnya dari tangan Ye-jin. Dan juga ternyata setelah dibuka, isi kalung tersebut kosong. Maka Pak Wali Kota pun mengorek informasi tersebut bersama Miho, ayahnya dan juga Suntae. Terlihat Kang Ye-jin tenang untuk diinterogasi kembali oleh Miho mengenai makalah Profesor Seo. Kang Ye-jin pun masih tutup mulut, dan juga dalam persidangan suaminya dia tidak akan datang. Di sisi lain, beralih ke rumah tetua bersama Bu Wali Kota yang sedang menyenguk tetua. Pak Wali Kota pun datang untuk menyenguk tetua yang sedang terbaring. Dan tak disangka-sangka Pak Wali Kota ingin mencekik si tetua. Kira-kira apa ya masalah Pak Wali Kota? Apa mungkin foto anak kecil yang diperlihatkan di episode sebelumnya tersebut adalah Pak Wali Kota ya? Oke, pada akhirnya Pak Wali Kota mengurungkan niatnya untuk mencekik Pak Ketua.
Oke, beralih kembali ke aktor utama kita disekap. Jelas terlihat pasukan Big Mouse beraksi membakar rumah sakit tersebut untuk membantu Chang Ho. Sedangkan Chang Ho pada saat itu sedang menikmati sushi pemberian Gong Ji Hoon. Pada saat momen Chang Ho menyantap sushi, alarm kebakaran berbunyi. Disinilah momen Chang Ho akan melarikan diri dan dicegah oleh penjaga tersebut. Terjadilah adu otot antara Chang Ho dan penjaga tersebut. Selang beberapa menit, datanglah seorang pemadam yang memukul penjaga. Dan ternyata pemadam tersebut si Cherry. Usaha Chang Ho untuk menghadapi si penjaga tersebut berhasil dibuatnya pingsan oleh Chang Ho. Pada akhirnya mereka berdua pun kabur dengan mengendarai mobil yang telah disediakan. Momen kejar-kejaran dengan pihak rumah sakit pun terjadi. Saat sudah lepas dari kejaran mereka, Jerry pun menghentikan laju mobilnya dan menjelaskan pada Chang Ho bahwa dia dibayar oleh Big Mouse. Wah. Ada yang sedang ditutupi Jerry. Chang Ho pun ingin bertanya siapakah Big Mouse. Di saat lagi genting dan tidak mungkin, Jerry menyuruhnya keluar dan memberikan kunci mobil yang sudah disediakan yang berada di bawah jembatan tersebut. Maka, Chang Ho pun menuruti permintaan Jerry, dan Jerry pun melanjutkan perjalanan untuk memancing mereka yang masih mengejar Chang Ho. Saat berada di mobil, beberapa perlengkapan, smartphone, dan juga uang telah disediakan oleh Big Mouse. Wow, istimewa sekali. Momen saat Jerry melarikan diri dari kejaran para penjaga rumah sakit pun akhirnya terjebak dalam situasi pemeriksaan rutin kepolisian untuk mencari buronan Big Mouse. Dan pada akhirnya Jerry nekat untuk menerobos pemeriksaan tersebut dan mengalami kecelakaan serius. Apa Jerry bisa selamat ya dari kecelakaan tersebut? Kita lihat nanti. Oke, sesaat Chang Ho sudah berganti mobil dan berganti perlengkapan, maka Chang Ho melanjutkan perjalanan dan terjebak pada situasi yang sama seperti Jerry, yaitu pemeriksaan identitas diri kepolisian untuk mencari buronan Big Mouse. Pada saat yang sama, Chang Ho melewati Gong Ji Hoon dan melihat mayat Jerry sedang dimasukkan ambulan. Dia itu kayak merasa bersalah banget deh, dan merasa sedih banget kenapa hal ini terjadi padanya. Oke, kembali ke scene di saat Miho sedang berusaha untuk meyakinkan Profesor Yejin dan membawa bukti bahwa hal itu sangat penting untuk dibaca Yejin. Kemungkinan itu hasil dari tes darah yang telah diambil Miho dari mayat rumah sakit dia bekerja. Dan Yejin akhirnya membaca berkas yang telah diberikan Miho. Pada saat yang sama, Miho, ayahnya, dan Suntae melihat berita dari rekan reporter kenalan mereka di smartphone bahwa berita tersebut membahas tentang kematian Profesor Seo Jae-yong yang telah dibunuh oleh 3 VIP tersebut. Maka Suntae juga menghubungi reporter tersebut untuk menyiarkan berita tersebut apa adanya. Dan pihak reporter juga menanyakan kepada Suntae apa pihak informan yakin tidak akan disebutkan, karena menurut Suntae itu sangat rahasia. Juga berita yang terlihat oleh Gong Ji Hoon dan komplotannya, beberapa dari mereka was-was tentang. Saat yang sama tersiar berita tentang Big Mouse atau Chang Ho telah melarikan diri dari rumah sakit jiwa dan menjadi buronan yang bernilai 50 juta won. Semua yang melihat dibuatnya shock, terutama si Miho, dan di tahanan juga merupakan asisten kepala sipir, terkecuali sipir itu sendiri yang tenang melihat Chang Ho kabur, karena merasa Chang Ho kabur sudah bukan menjadi tanggung jawabnya karena di luar tahanan tersebut. Kembali ke scene Chang Ho sedang berhenti di pinggir jalan. Chang Ho terlihat pusing melihat kabar di radio bahwa pencarian Big Mouse ini telah meluas sehingga menyebabkan kemacetan ekstrim. Di tengah-tengah mendengarkan radio dan meratapi nasibnya, Chang Ho ini kemudian menerima SMS dari si Big Mouse yang telah memberikan fasilitas alamat beserta nomornya untuk tujuan si Chang Ho melewati malam. Chang Ho kemudian pergi ke tujuan tersebut dan ternyata sial yang didapat si Chang Ho.
Chang Ho harus melewati jalan tersebut dengan pemeriksaan polisi, cek identitas pengemudi yang sedang memburu Big Mouse. Pada akhirnya si Chang Ho tenang dan mencoba melewati pos pemeriksaan tersebut. Tidak disangka, setelah polisi mengecek identitas pengemudi bahwa Chang Ho lah yang disebut Big Mouse, diperbolehkan lewat dengan tenangnya. Chang Ho lewat begitu saja. Dan ternyata setelah ditelisik kembali, polisi tersebut adalah anggota organisasi Big Mouse. Akhirnya si Chang Ho sampai dengan selamat sesuai tujuan SMS tersebut. Di scene ini penginapan Chang Ho itu begitu mewah dan dilengkapi berbagai fasilitas. Berlanjut kembali ke pertemuan si Miho yang sepertinya Ye Jin telah menyetujui untuk bergabung dengan pihak Miho. Ini merupakan usaha menyelamatkan suaminya untuk protes keras pada jaksa Choi bahwa suaminya bukan kabur melainkan diculik oleh seseorang dan berusaha untuk mengganti dakwaan pada suaminya menjadi penculikan. Lanjut ke scene berikutnya yang ternyata Chang Ho telah mengawasi Miho dari tempat yang tinggi seperti ala-ala agen CIA dan memberikan kode pada layar di sampingnya saat mengenang masa lalu. Kode tersebut adalah nomor konsultasi yang tidak bukan adalah nomor si Chang Ho sendiri. Pada akhirnya si Miho meminjam HP Suntae untuk telepon seseorang yang ternyata itu milik suaminya sendiri. Miho memberitahu bahwa Ye Jin akan bekerja sama dan Chang Ho meminta nomor telepon Ye Jin untuk mengambil ahli tugas tersebut. Oke, kita akan beralih ke Gong Ji-hoon dan komplotannya yang sedang membahas materi di pengadilan. Gong Ji-hoon menyarankan untuk menghafal teks yang diberi Ji-hoon agar pernyataan 3 VIP sama semua. Beberapa saat kemudian Gong Ji-hoon menerima telepon dan penelpon tersebut adalah Ye Jin, istri dari Han Jae-ho. Ye Jin ingin memberikan makalah tersebut tapi dengan satu syarat bahwa Han Jae-ho harus menceraikan istrinya. Kemudian Gong Ji-hoon mencoba untuk diskusi pada Han Jae-ho untuk menceraikan istrinya. Dan apa yang terjadi? Maka tanggapan Han Jae-ho mengetahui hal tersebut makin emosi dibuatnya karena Han Jae-ho tidak rela dan tidak ingin menceraikan Ye Jin. Di balik pernyataan untuk menceraikan Ye Jin, dalang di balik semua tersebut adalah tidak lain perintah dari Chang Ho. Dan lanjut ke Chang Ho, diperlihatkan Chang Ho di penginapan mewahnya yang sudah berpakaian rapi dan siap untuk menghadiri acara persidangan yang kemungkinan mungkin informan rahasia yang disebut reporter pada waktu itu. Terlihat kerumunan reporter di gedung persidangan dan 3 VIP yang telah siap untuk mendatangi persidangan. Dan scene terakhir terlihat bahwa informan yang ditunggu telah datang dan benar sekali, informan tersebut adalah Chang Ho yang akan disiarkan secara broadcasting di tempat tersembunyi untuk menyatakan bahwa 3 VIP tersebut patut untuk ditahan. Oke guys, ini akhir dari episode 8. Terima kasih yang sudah menonton dan tunggu episode 9 dan 10. See your next video. See ya.